Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak dan Bapak Ibu sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini alhamdulillah cuacanya cerah, tetapi hari ini kita masih tetap belajar secara daring di rumah masing-masing. Untuk hari ini, anak-anak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum belajar. Bisa sarapan, mandi, kemudian juga menyiapkan buku tema 7, buku tulis tema, dan peralatan untuk menulis. Jika anak-anak sudah siap untuk belajar, bisa memberitahu Bu Devi ya melalui grup WA ini. Bu Devi tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Devi mulai ya belajar hari ini karena sudah jam 8:30. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya apa yang dipelajari hari ini bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Oke, sekarang Bu Devi lanjutkan ya. Anak-anak, kemarin itu kita sudah pernah mempelajari materi tentang perkembangan teknologi. Anak-anak masih ingat yang sudah kita pelajari itu mengenai perkembangan teknologi pangan. Ada berbagai macam hasil olahan pangan yang merupakan hasil dari teknologi pangan. Masih ingat ya? Seperti ada sosis, kornet, bakso, selai, manisan, seperti itu. Nah, hari ini kita juga masih akan melanjutkan materi tersebut tentang perkembangan teknologi. Tetapi untuk hari ini kita lanjutkan mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Sudah ada yang tahu sandang itu apa ya? Ya, sandang itu artinya pakaian. Nah, setiap hari pasti kita memakai pakaian untuk melindungi tubuh kita. Bu Devi ingin tahu bagaimana ya proses pembuatan pakaian itu sampai bisa kita gunakan sehari-hari. Ada yang bisa menceritakan proses pembuatan pakaian? Tolong diceritakan melalui pesan suara di grup ini ya. Proses pembuatan pakaian. Bu Devi tunggu. Kain dipotong berdasarkan pola atau ukuran baju yang akan dibuat lalu dijahit. Terima kasih Mas Ilyas Ilham. Teman-teman yang lain, bagaimana proses pembuatan pakaian itu? Kain dipotong dengan ukuran badan, kemudian potongan kain itu dijahit. Kalau sudah selesai, dipakai sehari-hari. Cara memotong baju sesuai ukuran, lalu kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Terima kasih ya jawaban dari anak-anak. Ya, itu tadi sekilas tentang proses pembuatan pakaian. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara membuat pakaian itu? Anak-anak bisa membuka buku paket tema 7 ya, tentang perkembangan teknologi
teknologi. Nah, hari ini kita mempelajari perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kedua. Di situ ada teks bacaan, bisa dilihat di halaman 74 sampai dengan halaman 76. Itu anak-anak dibaca terlebih dahulu, semuanya membaca dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampailah kita pada pembelajaran kelas 3, tema 7, tema 2, pembelajaran kedua. Apakah teks bacaan tentang mengolah bahan dasar pakaian sudah anak-anak baca? Kain dipotong dengan ukuran badan, kemudian potongan itu dijahit kalau sudah selesai dipakai sehari-hari. Baik anak-anak, setelah anak-anak membaca teks tadi ya tentang mengolah bahan dasar pakaian, sekarang coba anak-anak menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, anak-anak bisa membaca ulang kembali teks bacaan tersebut, kemudian menentukan ide pokoknya dari tiap paragraf. Setelah anak-anak menemukan ide pokok dari tiap paragraf, nanti anak-anak bisa membuat cerita dari setiap paragrafnya. Anak-anak bisa melihat ya buku paket tema 7 halaman 76. Nah, di situ ada ayo berlatih dan ayo berdiskusi. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan tugas ini secara berkelompok sesuai dengan kelompok belajar yang sudah Bu Devi bagi ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setelah ini, anak-anak bisa berkelompok untuk menyelesaikan tugas itu tadi terkait ide pokok paragraf dan membuat cerita berdasarkan bacaan yang sudah anak-anak baca. Ini anak-anak bekerja secara kelompok ya. Nanti Bu Devi pandu di kelompok belajar kalian masing-masing. Baik, Bu Devi mulai ya untuk kelompok 1. Diperhatikan dulu petunjuk belajar kelompok kalian hari ini. Yang pertama, anak-anak semua anggota kelompok membaca teks bacaan yang ada di buku paket tema 7 halaman 74 sampai 76. Nanti seperti biasa membacanya bergiliran. Misal Mbak Levi dulu, nanti ganti Mas Faris, Mas Ilyas, Mas Ilham, seperti itu ya. Tetapi semuanya harus tetap menyimak dan membaca. Supaya apa? Supaya nanti semuanya bisa menemukan ide pokok, kalimat utama dari setiap paragraf. Setelah itu nanti kalian juga akan bisa menuliskan cerita dari setiap paragraf dari cerita yang sudah kalian baca tadi. Seperti itu ya. Jadi membacanya harus dengan cara saksama. Seperti itu. Nah, nanti untuk kegiatan ayo berlatih dan berdiskusi bisa melihat di buku paket tema 7 halaman 76 dan 77. Seperti itu ya. Jika ada yang belum jelas, boleh bertanya melalui grup kelompok 1 ini. Selamat belajar anak-anak, selamat bekerja kelompok. Berpikir bersama ya untuk menyelesaikan kegiatan belajar hari ini. Semangat! F. Pengolahan dasar pakaian Indonesia
Paragraf 1. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf 2. Dahulu bahan dasar dipakai diolah dengan cara sederhana. Terima kasih anak-anak kelompok 4. Kalian sudah menyelesaikan kegiatan belajar yang pertama. Nah, selanjutnya anak-anak, ternyata dalam proses pembuatan pakaian itu melibatkan berbagai jenis pekerjaan ya. Ada yang sebagai tukang jahit, ada sebagai penenun, terus ada sebagai pemintal kapas. Nah, itu bisa anak-anak melihat jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian yang ada di halaman 78. Diamati gambar tersebut, jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Kemudian selanjutnya dari gambar tersebut anak-anak bisa menentukan pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses membuat pakaian. Bisa dilihat kolom bagian atas halaman 79. Nah, di kolom bagian atas halaman 79, coba itu dilengkapi ya, kolom nomor 1 sampai 6, pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian, kemudian tugas yang dilakukan itu apa. Anak-anak bisa mengamati dulu gambar yang ada di halaman 78 untuk melengkapi kolom yang ada di halaman 79. Seperti itu ya, semua anggota kelompok tetap menulis. Jika sudah selesai, nanti bisa beritahu Bu Guru. Dikerjakan bersama-sama juga. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Zoom meeting ya. Zoom meeting kali ini kita akan membahas bersama apa hasil diskusi kelompok kalian yang sudah kalian kerjakan. Baik, coba Bu Devi cek kehadiran dulu ya dari beberapa kelompok. Kemarin ada 4 kelompok. Mas Faris, Mas Ilyas, Mas Ilham, Mbak Levi, yaitu dari kelompok 1 sudah ada yang hadir. Kemudian dari kelompok 2 sudah ada Mas Bara. Ya, sudah ada Mas Bara, sudah ada semua. Kelompok 3 sudah ada Mas Marcel ya. Mas Marcel, Mas Ibran ya, Mas Marcel, Mas Ibran. Kelompok 4, nah ini kelompok 4 sudah ada Mbak Debbie. Kemudian Mbak Salsa kemana ini tadi keluar ya? Oh ya, ada Mbak Salsa sudah. Berarti tiap kelompok sudah ada yang mewakili, sudah bisa masuk ya ke Zoom meeting ini. Terima kasih. Nah anak-anak, sebelumnya di Zoom meeting ini kita pelajari kembali ya apa yang sudah kalian kerjakan secara kelompok. Bu Devi izin share screen dulu. Sudah nampak anak-anak? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah ya. Ya, baik. Kemarin ketika kalian belajar kelompok ya, berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, mempelajari tentang teknologi produksi sandang. Masih ada yang ingat? Sandang itu artinya apa?
Pakaian. Pakaian, betul ya. Sandang itu artinya pakaian. Ya, terima kasih. Nah, kemarin Bu Devi kan juga bertanya ya di WhatsApp grup itu, bagaimana proses dalam membuat pakaian sampai pakaian itu bisa kita gunakan sehari-hari. Siapa yang mau menyampaikan pendapat proses untuk membuat pakaian? Boleh dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dari kelompok berapa, seperti itu ya. Yo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang proses pembuatan pakaian? Saya Bu Devi kelompok 4. Oke, silahkan Mbak Devi. Kelompok yang lain boleh mendengarkan pendapat dari Mbak Devi, nanti boleh menambahi saran atau masukannya ya. Silahkan Mbak Devi, bagaimana proses dalam membuat pakaian? Dipotong sesuai ukuran. Dan Dijahit. Devi lanjut ya. Itu tentang teknologi produksi sandang. Kemudian kan bersama kelompokmu ya. Kalian juga sudah belajar menemukan ide pokok dari tiap paragraf dari teks bacaan nanti. Kemudian juga sudah mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Nah, ini coba. Kemarin anak-anak sudah membaca teks bacaan ini ya. Kemarin teks yang dibaca berjudul apa? Halo? Mengolah bahan dasar pakaian. Betul ya. Itu ada teks bacaan yang berjudul mengolah bahan dasar pakaian. Ayo, siapa yang mau membacakan teks tersebut paragraf 1 terlebih dahulu? Yang lainnya tetap menyimak ya. Ya, siapa namanya? Hana Levina dari kelompok 1. Oke, kelompok yang lain menyimak ya, nanti bergantian. Silahkan Mbak Levi. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun kayu, batang pohon, kepompong, ulat, sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Baik, terima kasih. Dulu Mbak Levi, paragraf 1 dulu. Terima kasih ya Mbak Levi. Nah, tadi paragraf 1 yang dibacakan Mbak Levi itu berisi tentang apa? Kemarin ini sudah kalian diskusikan kelompok yang lain. Tentang apa? Ayo, paragraf 1 ini. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Betul ya. Ya, betul ya. Jadi paragraf 1 ini ya, kalimat pertama ya, itu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ya, memang benar paragraf 1 ini menceritakan tentang kayanya Indonesia akan bahan dasar pakaian, yaitu ada yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, seperti itu ya. Baik, bisa dicek hasil diskusi kelompokmu sudah benar atau belum. Yang paragraf 1 itu berisi tentang Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Selanjutnya, udah lanjut ya. Paragraf kedua. Benar, Bu. Ya, alhamdulillah sudah benar. Kalau yang benar boleh diceklis ya, boleh diberi tanda centang. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 4 ya tadi. Sekarang paragraf kedua. Ini siapa yang mau membacakan gantian? Saya, Bu. Siapa namanya? Halo? Bibi. Oke, silakan. Dijemur. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Terima kasih Mbak Devi. Membacanya
Saat lancar ya. ini Ya, bahan stop dasar dulu, Mbak Devi. pakaian diolah dengan cara modern. Terus, Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. oke, stop dulu Mbak Devi. Terima kasih ya. Membacanya sudah lancar. Nah, tadi paragraf 2 dan 3 ya yang dibacakan Mbak Devi. Sekarang kita cari ide pokok ya. Inti dari paragraf 2 itu berisi tentang apa? Siapa yang mau menyampaikan? Saya Oke, siapa? Sebutkan nama dari kelompok berapa? Kelompok yang lain menyimak. 1, Bibi Oke. dari kelompok 4. Ya, apa isinya Mbak Levi dulu? Mbak Levi paragraf 2 ya. Nanti Mbak Devi boleh dari kelompok 4. Dari paragraf 3. Yuk, silakan. Paragraf 2 dulu. Dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Oke, terima kasih Mbak Levi. Sudah benar anak-anak. Isi dari paragraf kedua itu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Sudah benar belum? Benar. Sudah Benar ya. Oke, Benar. benar. Ya. Sekarang ganti ke paragraf ketiga. Tadi siapa yang mau menyampaikan? Mbak Devi mungkin? Saya Oke, silakan. saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Ya, benar ya. Paragraf 3 memang berisi tentang bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Ya, coba dari paragraf 1, 2, 3 jawaban anak-anak sudah benar atau belum? Sudah semua. Sudah semua, alhamdulillah. Ini kemarin ketika belajar kelompok ya diskusi, semuanya ikut bekerja, ikut berpikir. Kelompok 1 ikut berpikir. Oke, terima kasih. Bu Devi lanjut. Nah, ini ya. Kelompok 4 ikut berpikir. Ya, ini anak-anak. Yang paragraf selanjutnya, Bu Devi ya. Cara mengolah kain menjadi pakaian makin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Nah, saat ini kain dijahit dengan mesin modern. Ini anak-anak juga bisa ya melihat gambarnya. Dulu seperti ini dengan tangan, kemudian dengan mesin jahit, dan sekarang mesin jahit yang digerakkan oleh mesin itu. Nah, coba Bu Devi ingin mendengar dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Isi dari paragraf keempat apa? Kelompok 2 boleh menyampaikan. Cara mengolahkan menjadi pakaian juga semakin maju. Oke, benar ya. Cara mengolah pakaian itu juga semakin maju. Sudah benar. Coba Bu Devi minta pendapat dari kelompok 1. Kelompok 1 jawabannya sudah sama atau belum dengan kelompok 2 atau mungkin berbeda? Sudah sama. Sudah sama. Baik, alhamdulillah. Paragraf terakhir ini. Kelompok 3. Halo, anggota kelompok 3. Boleh menyampaikan pendapatnya isi dari paragraf 5. Kelompok 3. Apa isinya? Perkembangan perbuatan pakaian makin cepat. Oke, benar ya. Paragraf kelima, paragraf terakhir itu berisi tentang pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Betul. Coba di sini teks bacaan tadi terdiri dari 5 paragraf ya anak-anak. Apakah dalam menemukan ide pokok tiap paragrafnya sudah benar semua atau masih ada yang salah? Aku sudah Alhamdulillah. semua. Sudah benar semua ya. Oke. Berarti anak-anak kemarin ketika belajar pertama bisa menyelesaikan ya diskusinya dari dulu. Nah, anak-anak ini
dalam menemukan informasi dari teks ya, itu anak bisa memperoleh dari teks bacaan ya dengan cara membaca itu. Kemudian ada gambar ya. Dalam teks kemarin ada teks bacaan dan juga ada gambar ya, tadi juga sudah terlihat. Itu biar anak-anak tahu cara menemukan informasi dari teks. Coba ini. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, anak-anak, Devi kan kemarin memberi arahan. Jadi, anak-anak itu membaca dulu tiap paragrafnya itu, ya. Satu paragraf dibaca, kemudian nanti ditemukan, ya. Ide pokoknya, gagasan pokoknya itu apa, kemudian ditulis. Jadi, membacanya tiap paragraf saja, tidak apa-apa. Baru nanti kita baca secara keseluruhan. Begitu ya, anak-anak? Sudah jelas belum cara menemukan gagasan pokok, ide pokok dari tiap paragraf? Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas isi cerita dari setiap paragraf. Ini alhamdulillah anak-anak sudah bisa menyelesaikannya dan sudah benar. Ya, kemarin juga sudah mengamati video ya dari video yang Bu Devi kirim di WA itu. Nah, anak-anak, ternyata dalam pembuatan pakaian itu melibatkan beberapa jenis pekerjaan. Nah, ini ada gambar. Nampak tidak di layar kalian anak-anak gambarnya? Nampak. Coba. Nampak. Ya. Pekerjaan ya. Pekerja pertama yang berperan dalam membuat pakaian itu siapa? Dari gambar ini yuk bisa dilihat. Yang paling pertama jasa dalam petani. Kemudian siapa? Ayo ini yang mengolah menjadi benang. Memintal kapas. Kemudian kalau dari benang diolah menjadi kain itu berarti yang bertugas siapa? Menenun kain. Penenun kain. Kemudian jadi kain ya. Kemudian ini diolah ya, dibuat pola dulu, mau model bajunya yang seperti apa, digambar oleh pembuat pola. Dan yang terakhir itu nanti dijahit. Nah, dijahit ini di desa kan kebanyakan yang bekerja di penjahit ya, konveksi. Itu berarti kalian harus berterima kasih kepada para penjahit yang sudah membuatkan pakaian untuk kita. Baik, anak-anak, ini kemarin sudah dikerjakan juga ya, yang melengkapi tabel keberagaman dalam proses pembuatan pakaian ya. Ya, yuk, coba dibacakan. Itu mikrofonnya siapa ya? Boleh dimatikan dulu biar tidak suaranya tidak masuk. Bu Devi ingin mendengar suaranya dari Mbak Salsa. Ada Mbak Salsa? Halo Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa coba ini dibacakan hasil dari kelompokmu ya, mengenai yang tabel melengkapi itu pekerjaan yang terlibat dalam membuat pakaian. Bukuku. Nah, kelompok yang lain boleh menyimak ya jawaban dari kelompoknya Mbak Salsa. Nomor 2 siapa? Pekerjaan yang nomor 2 setelah petani kapas tadi siapa? Memintal kapas. Betul. Pemintal kapas tugasnya apa yang dilakukan? Memintal serat kapas menjadi benang. Nah, terima kasih. Ini jawaban dari kelompok 4 ya, betul. Jadi, yang kedua ini ada pemintal kapas. Yang
tugasnya yaitu meminta serat kapas menjadi benang. Nah, jawaban dari kalian sudah benar atau belum? Ya. Ya, Bu Devi lanjut. Setelah pemintal kapas ada siapa? Berarti di nomor 3 ini. Menenun kain. Ya, penenun kain. Tugasnya apa? Menenun benang menjadi kain. Betul. Pemintal kapas, penenun. Kemudian apa? Berarti yang nomor 4. Perancang baju. Ya, perancang baju atau yang membuat pola. Ya, ini menggambar ya. Menggambar model baju yang kita inginkan. Kemudian siapa setelah pembuat pola? Penjahit. Penjahit ya, menjahit itu tadi ya, pola menjadi baju. Yang terakhir, ayo, yang terakhir nomor 6 ini siapa berarti? Penjual. Penjual, betul, penjual. Anak-anak, coba dicek jawabanmu sudah benar atau belum tadi tentang pekerjaan ya, keberagaman pekerjaan dalam membuat pakaian. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, berarti hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi yang kemarin juga ketika belajar kelompok, berarti kalian sudah belajar tentang apa saja? Menemukan ide pokok. Ya, menemukan ide pokok ya dari teks bacaan. Kemudian tadi tentang jenis-jenis pekerjaan dalam perbuatan. Coba, ya betul. Bu Devi ingin tahu, kemarin ketika belajar kelompok, bagaimana perasaanmu? Kalian lebih suka belajar kelompok atau belajar secara sendiri-sendiri? Belajar kelompok. Alhamdulillah. Kelompok. Ya, kalian kenapa suka belajar secara kelompok? Karena ramai, Bu. Ramai, ramainya ramai bermain atau ramai itu ya berpikir bersama ya? Berpikir bersama. Iya. Benar ya. Jadi kita kalau belajar kelompok itu tidak hanya main ya, tapi juga belajar bersama, mengerjakan tugas, diselesaikan bersama, berpikir bersama. Jadi nanti hasilnya bisa lebih baik itu tadi. Nah anak-anak ya, nanti juga ada soal latihan di Google Form ya. Nanti Bu Devi mengirim link ya. Link ini Bu Devi kirim di WA. Nanti kalian klik ya, yang biru-biru kalian klik nanti akan muncul seperti ini. Ya, kalian mengisi kelas, kemudian nama, kemudian berikutnya. Nah, setelah berikutnya nanti ada beberapa soal ya, yang harus kalian kerjakan. Jika dapat soal ya, tidak apa-apa. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak. Kalau tidak, alhamdulillah ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah bisa menemukan ide pokok tadi. Kemudian beberapa pekerjaan ya yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Untuk besok berarti Bu Devi lanjutkan di pembelajaran ketiga ya anak-anak. Untuk besok Bu Devi lanjutkan di pembelajaran ketiga. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, baik. Kalau tidak, ya. Kalau tidak sekarang kameranya boleh dinyalakan semua. Ya, terima kasih ya. Jadi harap dengan belajar kelompok kalian hasilnya bisa lebih bagus, bisa lebih semangat ya karena belajarnya bersama-sama. Coba sebelum Bu Devi akhiri pertemuan di Zoom meeting ini, adik-adik bertanya dulu apa tidak? Ya, kalau tidak, Bu Devi akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya berarti kita masuk ke aktivitas tema 7, subtema 2 pembelajaran ketiga ya, masih mengenai TK
Sekian dari Bu Devi. Oh iya, kurang lebihnya Bu Devi mohon maaf ya. Bentar, sebelum keluar dari Zoom, nanti kita ada sesi tutup bersama ya. Bisa kalian lihat. Devi tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.